are you? What? Avenue. Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad? No, you're calling on me. Ma'am. Hello? Hello? Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road, can you please spell it? In Howland Avenue, my dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. So broken, and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tired of... Dalam rekaman telepon tersebut, nampak seorang gadis yang sedang ketakutan menghubungi 911. Dalam percakapan tersebut, gadis itu mengatakan bahwa rumahnya sedang didatangi oleh perampok. Ia juga mengatakan bahwa saat ini kedua orang tuanya sedang mendapatkan siksaan oleh para perampok tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu dan kedua orang tuanya? So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Jennifer Pan, ia dikenal sebagai anak emas di mata orang tuanya. Selama menempuh studi di SMA Katolik, ia adalah murid yang berprestasi. Bahkan ia juga dengan mudah lulus sebagai sarjana farmasi dari Universitas Toronto, Kanada yang dikenal sebagai kampus favorit. Orang tua Jennifer bernama Beach dan Han adalah pengungsi asal Vietnam. Di perantauannya di Kanada, mereka harus bekerja keras sebagai buruh untuk menghidupi kedua anaknya. Inilah mengapa kedua orang tua Jennifer memiliki harapan yang sangat tinggi pada anaknya, agar putrinya tersebut bisa belajar dengan giat, bahkan harus berprestasi dalam bidang pendidikan yang ditempuhnya. Saat masih kecil, Jennifer sudah menjadi kebanggaan keluarganya. Bukan hanya pintar dalam mata pelajaran, bahkan ia juga disibukkan dengan berbagai macam kegiatan les dan ekstrakurikuler. Seperti les piano dan skating, Jennifer juga berlatih bela diri dan renang. Di luar kegiatan ekstrakurikulernya, ia adalah pelajar teladan yang tekun belajar hingga larut malam. Orang tua Jennifer dikenal selalu mengontrol anaknya, mereka tidak membiarkan Pan memiliki waktu bebas. Sehari-hari, Jennifer diantar jemput orang tuanya ke sekolah. Bahkan ia juga dilarang bicara dengan anak laki-laki. Saat beranjak dewasa, orang tua Jennifer mulai khawatir kalau tujuan putrinya akan terganggu karena anak laki-laki. Mereka lalu melarangnya pergi kencan, atau bahkan datang ke pesta dansa sekolahnya sendiri. Bagi orang tuanya, pendidikan adalah segalanya. Sifat orang tuanya yang suka mengontrol, membuat Jennifer mudah berbohong dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Saat memasuki SMA, Jennifer bertemu dengan seorang pria bernama Daniel Wong. Setelah mereka bergabung dalam band dan melakukan perjalanan ke Eropa bersama-sama, keduanya pun jatuh cinta. Jennifer dan Daniel akhirnya berpacaran secara diam-diam. Saat inilah, Jennifer gagal masuk Ryerson University karena nilai matematikanya tidak lulus. Agar tak mengecewakan orang tuanya, Jennifer kembali berbohong dan memalsukan surat kelulusan. Gokilnya lagi, terungkap fakta bahwa Jennifer bahkan tidak pernah lulus SMA. Tak ingin mengecewakan orang tuanya, perempuan berkacamata itu pun berpura-pura untuk kuliah. Ia mengaku akan belajar sains selama 2 tahun di Ryerson University, sebelum melanjutkan kuliah di jurusan farmasi di University of Toronto yang terkemuka. Dengan mengumpulkan buku-buku bekas, ia pun berbohong bahwa ia mendapatkan beasiswa sehingga orang tuanya tak curiga, mengapa mereka tak pernah dimintai uang untuk membayar kuliah. Selama melakukan kebohongannya, setiap pagi Jennifer pamit untuk berangkat kuliah pada orang tuanya. Namun, bukannya menuju kampus, ia malah pergi ke sebuah perpustakaan. Sampai akhirnya tiba saat wisuda, Jennifer kembali berbohong dengan mengatakan, undangan wisuda yang dibagikan oleh pihak kampus kepada pihak orang tua itu terbatas. Selama bertahun-tahun Jennifer berbohong pada orang tuanya. Untuk membiayai hidupnya selama ini, sebenarnya Jennifer bekerja di sebuah restoran, dan menjadi guru les piano. Bahkan, ia juga tinggal dengan kekasihnya Daniel, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Orang tua Jennifer yang sudah mulai curiga dengan kehidupan anaknya, keduanya pun berencana membuntuti Jennifer, yang mengaku bekerja di sebuah rumah sakit. Saat kebohongan itu terungkap, Jennifer akhirnya mengakui kebohongannya, termasuk saat dirinya tinggal bersama Daniel. Orang tua Jennifer yang mendengar hal tersebut menjadi sangat kecewa dan marah. Kebohongan Jennifer justru membuat orang tuanya semakin protektif. Mereka lalu merampas ponsel, laptop, hingga memasang alat pelacak di mobil. Bahkan Jennifer pun harus memutuskan hubungannya dengan David. Pada tahun 2010, Jennifer mencoba menghubungi teman lamanya, yang bernama Andrew Montemayor.
Kala itu Andrew mengatakan tentang keinginannya membunuh sang ayah, dan ini memberi Jennifer ide untuk melakukan hal yang serupa. Andrew akhirnya mengenalkan Jennifer dengan seseorang yang dia kenal. Ketiganya lalu berkumpul, dan merencanakan pembunuhan ayah Jennifer di tempat parkir setelah pulang kerja. Jennifer bahkan sempat mengumpulkan uang sebesar $1.500 atau sekitar 22 juta rupiah, untuk memuluskan rencananya ini. Namun uang tersebut malah dibawa kabur oleh temannya. Seiring berjalannya waktu, entah bagaimana Jennifer mulai berkencan lagi dengan Daniel. Kali ini dia memiliki rencana baru, bukan hanya sekedar memberi pelajaran saja, tetapi untuk membunuh kedua orang tuanya. Ia bersama Daniel membuat rencana, dan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa orang tuanya. Rencananya adalah mengambil uang orang tua Jennifer, seperti sebuah perampokan, yang nantinya uang tersebut akan digunakannya untuk hidup bahagia, bersama sang kekasih. Daniel akhirnya memberikan ponsel baru untuk Jennifer, ia juga memberikan kontak seorang pembunuh bayaran bernama Lanford. Dan pembunuh bayaran itu meminta uang sebesar $10.000, atau setara 147 juta rupiah sebagai upah untuk membunuh korbannya. Setelah melakukan negosiasi tersebut, Jennifer lalu menjelaskan motifnya kepada para pembunuh bayaran itu. Rencananya, para pembunuh bayaran akan masuk ke rumahnya dan mengaku sebagai perampok. Sedangkan nanti, Jennifer berpura-pura menjadi korban saat orang tuanya akan dieksekusi. Setelah mematangkan rencananya, akhirnya pada tanggal 8 November tahun 2010, Jennifer Pan menjalankan aksinya. Sekitar jam 10 malam, Lanford dan kedua temannya bernama Milva Ganam dan Eric Charty memasuki pintu depan rumah Jennifer. Beach dan Han yang saat itu sedang berada di lantai atas, langsung dipaksa turun ke lantai bawah. Tidak lama kemudian, komplotan itu lalu mengikat tangan mereka dan menutupi kepala mereka dengan selimut. Tanpa basa-basi, sang ayah Han lalu ditembak 2 kali, dan salah satu peluru mengenai bagian mukanya. Sementara ibunya Beach, langsung tewas akibat tembakan 3 peluru yang bersarang di kepalanya. Entah bagaimana, dalam peristiwa mengerikan itu sang ayah bisa selamat, meski dalam kondisi koma. Dalam interogasinya, Jennifer mengatakan bahwa saat peristiwa itu, ia juga menjadi korban dan tangannya juga diikat oleh sang pelaku. Tapi yang membuat polisi curiga adalah, bagaimana Jennifer bisa menghubungi 911 dalam kondisi tangan terikat. I need to do this is that I'm also going to ask you is that so take this back to take it out of a traumatizing event, which it is, and put yourself into a more clinical position, because I want to see how you could physically get your phone out of your waistband. We're obviously going to need to know that. It's very important. So traumatize away, now put yourself into just a state of, I need to mechanically show how I can get access to my phone. Okay, because that's obviously very relevant. We know you made the phone call, but questions are going to obviously raise is that if my hands are bound and I'm against the railing, how do I talk to a 911 operator? Okay, so clinically, this is now a clinical demonstration. Just stand up, focus in on how you did it. And I want you to stick that in your waistband as an example. Okay, so just take your sweater off, because this will be a very smooth, very quick thing. It's a one-time demonstration. I'm not going to ask you to repeat it. Yes? Around the banister. Yes? But my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? Setelah interogasi yang panjang, kebohongannya pun terbongkar, ditambah lagi pada saat ayahnya bangun dari koma, dan mengatakan semua kejanggalan yang terjadi saat peristiwa itu. Jennifer dan ketiga komplotannya akhirnya dihukum bersalah. Pada tahun 2014, pengadilan atas kasus tersebut digelar. Saat vonis bersalah dijatuhkan, Jennifer tak menunjukkan emosinya. Namun, saat awak media meninggalkan ruang sidang, ia menangis dan gemetar tak terkendali. Dengan dakwaan tingkat pertama, Jennifer divonis seumur hidup, tanpa kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Dan untuk dakwaan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya, ia juga divonis menerima hukuman seumur hidup, yang akan dijalani secara bersamaan dengan ketiga rekannya Charty, Milva Ganam, dan Crawford masing-masing menerima hukuman serupa. Kepada media, ayah Jennifer berharap anaknya sadar atas apa yang telah dilakukannya, dan semoga Jennifer berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi.
So itu dia guys kisah Jennifer Pan, anak yang sewa pembunuh bayaran untuk habisi nyawa orang tuanya. Gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini, untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya, salam BJ Story.